Halo, hai, perkenalkan nama saya Eskiel dan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah perpajakan yaitu tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Sebagai disclaimer di awal bahwa sebenarnya di pertemuan sebelumnya yaitu pertemuan kelima, saya dan kelompok saya, kelompok 8 itu sudah mempresentasikan materi ini. Namun karena tidak adanya hasil rekaman dari presentasi tersebut, maka secara pribadi saya berinisiatif untuk membuat ulang video presentasinya secara individu. Oke, kita masuk saja ke materinya yaitu tentang PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, apa sih PPN ini? Jadi PPN itu adalah pajak pertambahan nilai, merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa. Eee, jadi karakteristiknya yaitu tidak langsung, yang berarti bahwa pihak yang membayar pajak secara ekonomi itu adalah pihak konsumen akhir. Tetapi pihak yang memungut, yang menyetor dan melaporkan, pajak adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Nah, PPN ini diterapkan di setiap rantai produksi dan distribusi, mulai dari produsen, grosir, hingga pengecer, namun tanpa menimbulkan pajak berganda karena adanya mekanisme pengkreditan, pajak masukan, dan pajak keluaran. Selanjutnya itu landasan hukum dari PPN atau pajak pertambahan nilai ini. Nah, PPN ini diatur berdasarkan beberapa landasan hukum atau undang-undang. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 1983 tentang PPN dan PPNBM. Kemudian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan pajak atau UU HPP. Nah, selain itu, aturan teknisnya dituangkan dalam peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan atau PMK, serta peraturan Dirjen Pajak atau DJP terkait e-faktur dan pelaporan SPT masa PPN. Nah, UU HPP membawa perubahan besar termasuk kenaikan tarif PPN, penyederhanaan PKP, serta otomatisasi administrasi pajak melalui sistem digital. Nah, selanjutnya kita masuk pada konsep dasar pajak pertambahan nilai atau PPN. Jadi konsep dasar PPN ini menggunakan konsep value added tax atau pajak atas nilai tambah. Jadi setiap pelaku usaha hanya dikenakan pajak atas nilai tambah yang dihasilkan pada tahapannya. Jadi untuk menghindari pajak yang terjadi secara berulang, PPN pada pembelian dapat dikreditkan dengan PPN pada penjualan atau pajak keluaran. Nah, dengan mekanisme ini, PPN hanya menjadi beban bagi konsumen akhir. Bagi pelaku usaha, PPN itu bersifat netral dan tidak mempengaruhi keputusan produksi pihak yang terlibat dalam PPN. Nah, PPN melibatkan 3 pihak utama, yaitu konsumen, atau pembeli, ada juga PKP, pengusaha kena pajak, dan Dirjen Pajak atau DJP. Selanjutnya yaitu objek pertambahan nilai atau objek PPN. Jadi apa saja yang dikenai pajak dan apa saja yang tidak dikenai pajak. Nah, pada intinya semua bentuk konsumsi barang dan jasa adalah objek dari PPN, kecuali yang sudah dikecualikan oleh Undang-Undang Perpajakan. Nah, apa itu barang yang tidak dan jasa yang tidak dikenai PPN? Nah, barang yang tidak dikenai PPN seperti contohnya yaitu barang-barang kebutuhan pokok, misalkan beras, jagung, telur, daging, dan sebagainya. Kemudian ada hasil tambang dari sumbernya langsung. Kemudian makanan dan minuman yang disajikan di restoran karena sudah dikenai oleh pajak daerah. Ada juga uang, emas batangan, dan surat berharga. Nah, kemudian ada jasa yang dikenai PPN. Apa saja sih jasa yang dikenai PPN? Kebanyakan jasa yang dikenai PPN ini adalah dari sektor layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, layanan sosial dan keagamaan, perbankan, asuransi,
penyiaran non-iklan, dan sejenisnya. Oke, kita masuk pada berapa tarif yang dikenakan oleh PPN saat ini di Indonesia. Nah, tarif PPN berdasarkan UU HPP adalah tarif umum saat ini 11%, tarif ekspor BKP JKP 0%, tarif khusus final 1-3% dapat diterapkan untuk jenis barang tertentu. Kemudian di sini ada rencana akan kenaikan tarif umum menjadi 12% mungkin di tahun ini, namun masih ditinjau lagi untuk regulasinya. Selanjutnya yaitu dasar pengenaan pajak atau DPP. Nah, PPN dihitung berdasar DPP yang dapat berupa harga jual untuk barang, penggantian untuk jasa, nilai impor untuk barang dari luar negeri, nilai ekspor, kemudian uang muka atau termin dari DPP. Inilah tarif PPN 11%. Dikalikan untuk mendapatkan PPN terutang. Nah, kemudian mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan. Nah, dalam praktiknya, PKP harus mencatat dua jenis pajak, pajak keluaran dan pajak masukan. Nah, pajak keluaran dipungut saat PKP menjual barang atau jasa. Pajak masukan dibayar ketika PKP membeli barang atau jasa yang digunakan dalam kegiatan usahanya. Nah, PPN harus disetor adalah selisih antara PK dan PM. Jika PK lebih besar, maka PKP harus menyetor. Jika PM lebih kecil, selisih dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Oke, kita masuk pada contoh perhitungan PPN. Nah, sebagai gambaran, ini berikut contoh perhitungan PPN-nya. Misalkan PKP membeli bahan baku senilai 70.000 dan membayar PPN masukan sebesar 7.700 atau 11%. PKP kemudian menjual barang jadi seharga 120 dan memungut PPN keluaran sebesar 13.200. Nah, PPN yang disetor, PPN keluaran dikurangi PPN masukan, jadi 13.000 kita kurangi dengan 7.700 sehingga mendapatkan hasil 5.500. Nah, dengan mekanisme ini pajak hanya dikenakan atas nilai tambah sebesar 50.000 yang dihasilkan PKP tersebut. Selanjutnya yaitu faktur pajak. Faktur pajak merupakan bukti pemungutan PPN dan harus diterbitkan secara elektronik melalui e-faktur. Nah, faktur ini mencantumkan identitas penjual dan pembeli, tanggal transaksi, nama barang dan jasa, jumlah harga, serta PPN yang dipungut. Nah, DJP mengatur sistem nomor seri faktur agar transaksi lebih transparan dan dapat dipantau. Selanjutnya itu pelaporan SPT masa PPN. Nah, PKP wajib melaporkan SPT masa PPN itu setiap bulan. Paling lambat akhir bulan berikutnya. Dalam SPT tersebut, PKP melaporkan seluruh pajak masukan, pajak keluaran, dan menyetor selisih ke kas negara. Keterlambatan pelaporan atau penyetoran dapat berakibat sanksi administrasi dan denda. Kemudian ada peran dan tantangan pajak pertambahan nilai. Nah, peran PPN dalam APBN merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara yang kontribusinya mencapai lebih dari 40% dari total penerimaan pajak Indonesia. PPN memberikan pendapatan yang stabil karena berbasis konsumsi domestik. Penerimaan PPN digunakan untuk membiayai pembangunan nasional seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, bantuan sosial, dan program pemerintah lainnya. Tantangan penerapannya dalam APBN yaitu
Beberapa tantangan sering muncul dalam penerapan PPN antara lain penyalahgunaan faktur pajak palsu, pengusaha yang menunda menjadi PKP untuk menghindari kewajiban, kepatuhan administrasi yang masih kurang, perubahan sistem digital yang terus berkembang, dan lain sebagainya. Oke, kesimpulannya adalah PPN adalah pajak atas konsumsi yang dimiliki struktur modern dan efisien. Melalui mekanisme pajak, masukan dan pajak keluaran, PPN mampu menghindari pajak berganda. Tarif PPN 11% saat ini menjadi sumber penting penerimaan negara. Nah, implementasi PPN membutuhkan kepatuhan dari PKP, ketelitian dari administrasi, serta dukungan sistem digital yang kuat agar pemungutan menjadi lebih optimal. Sekian dan terima kasih atas kesempatannya untuk hari ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan sampai jumpa.